Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la haula wala quwwata illa billah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Asr ini Allah bersumpah dengan waktu, yakni waktu asar. Demi waktu asar, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihati, dan beramal soleh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya rugi. Hingga Allah memperingatkan, kalau tidak mau dalam kerugian selamanya, kerugian dunia sampai akhirat, maka hendaklah kita memelihara keimanan, memelihara ketakwaan, dan memperbanyak amal soleh. Oleh karena itu, perhatikan betapa pentingnya waktu. Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di dalam surat Al-Asr bersumpah dengan waktu. Perhatikan di dalam surat Ad-Duha, Wad-Duha. Kemudian di surat Al-Lail, Wal-Laili idza saja. Di dalam surat Al-Fajr, Wal-Fajr, demi waktu fajar. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, "Ma min yaumin yanshaqqu fajruhu illa wa yunadi." Tidaklah terbit fajar suatu hari kecuali ada yang berseru, "Ya ibna Adam, ana khalqun jadid." Wahai anak Adam, aku adalah ciptaan baru. Wa ala amaluka syahid, yang akan menjadi saksi apa yang engkau perbuat. Faghtanim minni fa inni la a'uda ila yaumil qiyamah. Maka jagalah, pergunakanlah aku sebaik-baiknya, karena aku tidak akan pernah kembali ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapakah yang memanggil, yakni waktu? Artinya apa? Waktu yang kita lewati, walaupun hanya 1 detik, 1 menit, demi Allah tidak akan pernah kembali ila yaumil qiyamah. Jadi jangan berpikir, besok masih ada waktu, kemudian menunda-nunda untuk beramal soleh. Masih muda, nanti sajalah. Kenapa kita nggak berbuat sesuka kita, sesuka hati, sebebas-bebasnya? Hingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun pernah diberikan peringatan, "Ish ma syi'ta." Hiduplah sesukamu. Fa innaka mayyitun, tapi ingat, engkau bakalan mati. Begitu pula kita. Ingat, hiduplah sesukamu, tapi ingat, engkau bakalan mati. Wahbib man syi'ta. Begitu pula cintailah apa saja yang kamu cintai, sesuka kamu. Tapi ingat, fa innaka mufaraqatun, engkau bakal berpisah dengan apa yang engkau cintai. Kemudian wa'mal ma syi'ta, berbuatlah sesuka kamu. Tapi ingat, fa innaka majziyun bih, engkau bakal diminta pertanggungan jawaban. Kapan? Kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu jangan sekali-kali kita menganggap sepele waktu yang kita lewati, kita lewatkan tanpa ada manfaat, tanpa ada guna, buat nongkrong, disia-siakan hanya untuk kongkong ngobrol dari kanan sampai ke kiri, dari ujung dunia lain hingga ke ujung yang lain.
Kenapa kita nggak gunakan untuk memperbanyak ibadah? Kenapa kita tidak gunakan untuk memperbanyak amal soleh? Karena itulah yang akan menyelamatkan kita. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kehidupan kita, betapa hidup kita di dunia amatlah sangat singkat adanya. Di dalam surat Al-Mu'min, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala kam labistum fil ardi adada sinin. Berapa lamakah engkau tinggal di atas bumi ini? Qalu, mereka menjawab, labisna yawman aw ba'da yawm fas'alil 'adin. Kami tidak tinggal di atas bumi kecuali sehari atau setengah hari. Maka bertanyalah kepada mereka yang menghitung. Allah tegaskan, qala illabistum illa qalila. Tidaklah engkau tinggal di atas bumi ini kecuali sangat sebentar. Lau annakum kuntum ta'lamun. Sekiranya engkau sekalian mengetahui. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu tegas Allah memperingatkan kita agar kita hati-hati, karena tidaklah Allah menciptakan kita kecuali ada tujuan, dan tujuan Allah menciptakan kita agar kita beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sekali lagi, tidaklah Allah menciptakan makhluk yang namanya manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadanya. Oleh karena itu, mari perbaiki iman kita, perbanyaklah amal soleh kita agar menjadi hamba-hamba Allah yang tidak akan pernah merugi di dalam kehidupan dunia, apalagi kehidupan akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dengan amal soleh, dengan akhlak yang semakin baik, akhlaknya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.